Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mendiskusikan tentang kejadian-kejadian akibat dari ketakutan kita sendiri yang ketika kita sembuh akan terlihat seperti lucu. Tapi ketika kita mengalaminya kita merasa sangat takut sekali. Contohnya mengingat saja sudah lucu gitu. Contoh ketika kita sudah lama sekali nggak pernah jalan kaki, kita jalan kaki pertama kali atau hari kedua atau mencoba untuk agak jauh itu ternyata ada rasa kaki kemeng. Itu itu di pikiran kita ketika kita anxiety-nya masih tinggi ya. Kecemasannya masih tinggi. Kita akan berpikir tentang apakah ini peredaran darahnya nggak lancar, apakah ini ada terjadi pernyumbatan, apakah kaki saya ini mengalami sesuatu yang pokoknya yang ngeri ya, yang buruk-buruk ya. Itu terjadi biasanya. Ya lucu sekali sebenarnya. Nah, ketika kaki kita kaku, penjelasannya kan ketika kaki kita kaku sudah lama sekali tidak dipakai jalan, tiba-tiba kita pakai jalan dan kita sedikit memaksakan jalan, otomatis ada eh, otot-otot yang cedera sedikit-sedikit ya. Padahal itu ya 2 hari 3 hari ya sembuh, tidak ada masalah. Itu salah satunya. Ada lagi ketika kita push up, kita berani push up. Padahal jalan kaki sudah oke dan kita sadar betul bahwa kaki itu tidak ada masalah. Ketika ada rasa sakit di kaki itu, ini efek dari jalan. Kita sudah bisa memahami itu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang baru seperti push up ya, ternyata terjadi otot yang sakit ya habis olahraga itu. Kita takut. Kenapa ini kok sakit-sakitnya di sini? Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Ini kenapa kok tiba-tiba sakit di daerah sini ya? Kita lupa padahal kita habis push up gitu loh. Lucu itu sesuatu yang lucu. Itu kalau terjadi yang dengan fisik itu mudah kita mengingat bahwasanya oh iya kita habis ini itu mudah. Ada yang susah kita mengingat, biasanya itu makan, karena makan kan kita tidak sehari sekali ya, bisa 4-5 kali atau 6 kali atau 3 kali lah sewajarnya itu. Kadang-kadang itu biasanya tiba-tiba oh, perut perih atau terasa mengganjal di tenggorokan lagi atau eh, apa namanya panas di daerah dada. Itu kan murni dari makanan. Kalau tidak sampean telat makan, makannya terlalu enak akhirnya makan berlebih. Ketiga, salah makan, yang tidak boleh dimakan pantangan itu malah kita makan, kan hanya dari 3 itu. Nah itu biasanya kita timbul cemas. Itu kesalahan-kesalahan kita sendiri yang bikin kita kesentil kumat gitu. Itu menurut saya itu sesuatu yang lucu, hal yang lucu. Kita tidak boleh santan, kita makan santan, ternyata tiba-tiba hari itu kita merasa nggak ada masalah. Ternyata saya makan santan nggak masalah. Nggak tahu imbasnya kan besoknya bisa jadi tiba-tiba kembung besoknya kan begitu. Terus akhirnya bingung, saya belum makan apa-apa kok tiba-tiba kembung. Bukan hari ininya, kemarinnya kamu makannya ngawur kan gitu kan. Itu jadi lucu itu. Nah, terus reaksinya kan berbeda-beda. Setelah itu di sini di apalagi yang menimbulkan trauma ya, kalau kalau masing-masing orang kan berbeda. Kalau saya traumanya itu di keliengan. Setelah 3 minggu merasa tidak pernah keliengan, jalan sudah oke, kemana saja sudah jalan, aktivitas sudah seperti orang normal asalkan jaga makanan ya. Terus tiba-tiba keliengan. Kenapa kok bangun tidur kok keliengan lagi? Padahal saya sudah hampir sembuh, tapi kok sudah merasa sembuh, tapi kok kenapa kok keliengan lagi? Nah itu kadang-kadang bisa timbul rasa cemas, meskipun sedikit, nggak yang sampai cemas waspada. Nggak sampai begitu. Akhirnya kita eh, flashback, harus wajib kita flashback. Apa yang bikin kita keliengan? Nah, permasalahannya kalau di saya itu keliengan itu saya nggak tahu atau terlalu banyak sebab yang bikin saya keliengan, atau kurang tidur, kadang salah makan, terus hampir setiap permasalahan itu bisa mengakibatkan saya keliengan karena sensasi yang terlama di saya itu keliengan. Jadi saya kurang tahu betul keliengan itu dari apa. Akhirnya harus belajar di situnya. Kalau saya sedikit panik itu biasanya itu di keliengan. Akhirnya saya flashback.
tentang apa yang saya makan, terus apakah saya kemarin begadang, apakah ini, apakah itu, saya cari. Karena ujung-ujungnya ya itu tadi, makanan. Jadi bagaimanapun aktivitas kita, pola pikir kita, jika kita kurang menjaga makanan, jatuhnya akan didatangi efek psikosomatis itu. Nggak kelingan ya, rasa mengganjal di tenggorokan, dada panas, atau yang lain-lain ya. Itu ternyata salah makan. Dan saya evaluasi terus, ternyata memang eh, sensasi itu muncul itu karena pola makan. Kalau pola hidup ya itu tadi yang lucu-lucu itu tadi, tiba-tiba merasa sehat, mulai jalan kaki. Ketika jalan kaki tiba-tiba ada urat yang kaku, jatuhnya jadi wah kenapa ini kok tiba-tiba sakit ya, padahal hanya olahraga ringan. Menurut kita itu olahraga ringan, padahal itu sudah olahraga sedikit berat untuk lari itu. Akhirnya ada terasa jarum-jarum itu, kita akhirnya jadi sedikit kesentil, kerasa kerasa ada agak sedikit cemas, meskipun tidak berlebih, sebatas wajar lah, tapi ya tidak bisa dibilang wajar juga sih, karena ada takutnya. Tapi lebih cepat hilang ketika sudah agak sembuh. Anxiety disordernya ketika sudah membaik, otomatis psikosomatisnya juga akan sedikit sekali, sensasi-sensasi itu akan sedikit, dan tidak membuat cemas. Terus ada lagi kejadian-kejadian yang lain itu ketika seolah-olah kita sembuh, kita di jalan, tiba-tiba kita dipepet orang atau apa, terus kita sedikit marah dengan keadaan tersebut, akhirnya kita jadi agak ngos-ngosan. Iya, memang itu salah satunya juga. Ternyata kita tidak boleh marah betul. Ketika otak kita marah tentang sesuatu dan itu berkepanjangan, sampai tidak mengolah pikiran sampean untuk bisa netral lagi, itu akan nyambung ke lambung. Akhirnya lambung menimbulkan gas itu akan menekan ke paru-paru, akhirnya nafas jadi pendek, jadi begitu. Atau telat makan juga bisa bikin nafas jadi pendek. Jadi sensasi-sensasi yang muncul kalau diingat-ingat itu bisa jadi lucu. Kalau ketika kita dalam kondisi sehat, kita mengingatnya itu lucu sekali. Tapi ketika di saat sensasi itu ada, nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Tapi kalau diingat memang lucu, sangat lucu. Terutama itu tadi, sensasi fisik yang bukan psikosomatik ya, yang yang akibat dari diri kita sendiri, yang menurut saya dari tadi jalan atau lari atau push up atau olahraga berat tapi angkat-angkat atau apapun itu, setelah kita melakukan sesuatu ternyata terjadi jarum di dalam tubuh kita, kita merasa sesuatu yang buruk terhadap diri kita, itu kan lucu itu. Karena saya sering juga setiap tahapan-tahapan untuk penyembuhan itu, setiap saya merasakan sesuatu itu bikin cemas jika terjadi apa-apa. Ada lagi ketika bermain tangan itu, ada semacam, bukan barbel itu, untuk olahraga tangan itu pinjam punya teman saya, begini-begini terus. Ini ternyata di sini-sini nanti sakit. Ternyata sakit. Itu takut sudah, peredaran darah apa nggak lancar, apa ini, apa itu. Padahal ya kita lupa habis olahraga berat di tubuh kita. Sedangkan ketika kita olahraga rutin yang ringan-ringan dengan bertahap, pada kaki dan tubuh itu, sebenarnya kita jadi jauh lebih sehat, jauh lebih cepat. Seperti yang sering saya bilang, jalan kaki itu sumber dari semangatnya tubuh, secara psikologis maupun secara fisik. Itu jadi cepat membaik. Semakin sering kita jalan kaki, semakin cepat kita membaiknya, mau di mentalnya, mau di fisiknya. Itu yang saya alami. Saya kurang tahu juga seperti apa sehebatnya jalan kaki itu bisa menata lambung dan usus kita untuk bisa menjadi baik, pencernaan baik, bisa BAB sehari sekali, makannya tertib dan lain-lain, berkeringat kayak gini ini habis olahraga segala macam. Itu fresh, pikiran jadi fresh, badan jadi fresh, nggak ingin ngelihat kasur, ngelihat bantal, itu nggak tergoda.
kalau kita habis olahraga. Jatuhnya ya di luaran terus begini, sambil akhirnya jatuhnya nanti ketika sudah sedikit siang akhirnya bingung, apa ya aktivitas apa yang harus kita lakukan ya. Jadi semangat begitu. Itu menurut pengalaman saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.